Belilah perusahaan yang memperkaya seluruh pemegang sahamnya dengan adil. Janganlah membeli perusahaan yang hanya memperkaya pejabat atau pemilik perusahaannya yang merangkap sebagai komisaris dan direksi. Oke, ketemu lagi dengan Edwin di channel analisis laporan keuangan. Untuk kali ini saya membahas Hero Global Investment ya, kodenya HGII ya. Ini saham request ya Joko, teman-teman ada saham request yang mau dibahas langsung aja tulis di kolom komentar ya, nanti kita lihat bersama-sama. Nah, ini kita lihat ya kinerjanya di laporan keuangan 2025 Q3-nya ya, menarik atau enggak, bagus atau enggak gitu. Oke, kita disclaimer dulu. Jadi video ini disusun oleh saya Edwin dengan tujuan sharing analisis dari sudut pandang pribadi saya ya. Jadi isi materi ini sifatnya hanya edukasi dan informasi umum ya, bukan rekomendasi investasi dan tidak dimaksudkan sebagai ajakan beli, jual atau hold saham yang dibahas ya, HGII. Nah, jadi setiap keputusan investasi sebenarnya jadi tanggung jawab masing-masing teman-teman ya. Jadi do your own research. Silahkan analisis lebih lanjut kalau memang perusahaan ini menarik. Jangan jadikan analisis saya ini sebagai analisis yang utama ya. Oke, jadi untuk menilai nih ya si HGII ya, Hero Global Investment, saya akan pakai 3 kriteria utama saya gitu ya. Yang pertama itu syaratnya harus bagi dividen. Nah, kenapa perusahaan itu harus bagi dividen? Ya, karena perusahaan yang bagi dividen adalah perusahaan yang memang sudah terbukti untung dari bisnisnya. Ya, jadi keuntungan itu nyata, bisa dinikmati oleh pemegang sahamnya ya, bukan hanya ngaku-ngaku untung di atas kertas aja. Gitu. Jadi perusahaan yang bagi dividen itu memperkaya pemegang sahamnya. Nah, kalau dia nggak bagi dividen, bisa jadi perusahaan tersebut hanya memperkaya pejabat atau owner perusahaannya yang biasanya merangkap sebagai komisaris dan direksi ya. Nah, kenapa gitu kayak gini? Karena kalau misalnya top manajemen gitu, komisaris, direksi, ini kan gajinya udah ratusan juta setiap bulannya ya, dia ambil uang dari perusahaan untuk bayar gaji mereka sendiri gitu ya. Jadi kalau mereka mengelolanya asal-asalan, nggak profesional, harga sahamnya turun terus gitu ya, mereka nggak akan peduli juga karena udah nyaman gitu, udah pasti enak dapat gaji setiap bulannya gitu ya. Nah, kalau kita ya kita cuma dapat dari dividen dan dari capital gain ya, jumlahnya sedikit gitu. Jadi makanya kita di awal sekali itu memang harus hati-hati dalam memilih perusahaan ya. Dan perusahaan yang bagi dividen itu biasanya punya kondisi bisnis yang sehat ya. Jadi kalau kondisi bisnisnya nggak sehat, lagi rugi terus, arus kasnya susah, utangnya terlalu tinggi gitu ya, ya dia nggak akan bagi dividen ya, pasti akan lebih mengutamakan survival dulu. Nah, jadi makanya teman-teman kalau udah tahu nih ada perusahaan yang bagi dividen rutin, punya kondisi bisnis yang sehat, bagus, pasti ini tuh belinya di bawah nilai wajarnya ya. Jadi ini cocok-cokannya tinggal masalah harga aja. Jadi jangan beli ketika di harganya dipucuk gitu ya, beli dipucuk, FOMO gitu terus nggak analisis lebih lanjut. Takutnya nanti rawan koreksi. Begitu rawan koreksi, floating loss, baru sadar, wah ini beli perusahaan apa nih ya, bagus atau enggak gitu. Jadi terlambat gitu. Jadi analisis dulu di awal gitu ya, jangan sampai nanti malah nyangkut gitu ya, udah nyangkut bingung juga, cutlass nggak mau kan, jadi serba salah gitu ya. Nah, makanya jadi teman-teman sebelum berinvestasi harus gunakan akal sehat ya. Jadi jangan FOMO, yang utama jangan FOMO. Jangan mudah ikut-ikutan orang, hati-hati terhadap rekomendasi, isu, berita gitu ya, pendapat analis, hati-hati, semuanya sikapi dengan bijak, dan juga jangan percaya sama saya juga ya. Jadi teman-teman itu harus analisis sendiri ya, harus punya alasan yang kuat yang jelas kenapa beli saham tersebut. Nah, jadi makanya kita dalam berinvestasi itu harus memegang prinsip ya, harus sabar dan orientasinya jangka panjangnya, nggak bisa kita mengharapkan keuntungan itu besar sekali dalam jangka pendek, nggak bisa. Ya, kecuali kalau beliau beruntung ya dan momentumnya pas gitu. Dan memang harus fokusnya pada value ya. Jadi kita hitung dulu value-nya di awal, baru nanti tentukan entry price-nya gitu ya. Value dapat dari mana? Ya silahkan gunakan metode valuasi yang biasa teman-teman gunakan ya, misalnya enterprise value, DCF dan sebagainya. Nah, kenapa prinsip ini harus dipahami gitu ya, harus dipegang bentuknya di tangan gitu. Kenapa? Karena harga saham itu nanti pada akhirnya akan mencerminkan kinerja perusahaan dalam jangka panjang ya, bukan jangka pendek. Kalau jangka pendek itu nggak akan ada hubungan antara harga dengan kinerja. Ya, udah pasti gitu. Kenapa? Karena perusahaan yang buruk juga kan digoreng naik harganya. Ya, naik berkali-kali lipat, memancing banyak investor. Wah, jadi pengen masuk gitu ya, karena kok tergiur dengan keuntungan jangka pendek gitu ya. Tapi kembali lagi, perusahaan yang buruk nanti dalam jangka panjang nanti juga dia akan turun lagi harganya. Ya gitu, jadi akhirnya banyak meninggalkan investor yang nyangkut gitu ya di harga atas gitu ya, exit nggak bisa, susah, lalu mereka marah-marah dan menyalahkan investasi saham itu nggak benar ya, padahal ya dari perilaku mereka yang mungkin kurang tepat gitu, pendekatannya mungkin kurang tepat gitu ya. Makanya prinsip ini lagi harus dipahami ya, jadi kita jangan sampai jadi investor yang seperti itu ya. Nah, jadi memang untuk si HGI ini nanti kita lihat ya laporan keuangannya, kita analisis dari sudut pandang saya ya, jadi ini hanya sebagian kecil dari fundamental ya, dan hanya menilai kinerja masa lalu. Ingat ya, sampai 2025 Q3. Jadi Q4 sekarang berjalan, tahun depan gimana, 2 tahun lagi gimana, nggak tahu ya. Silakan teman-teman proyeksikan sendiri aja ya, masa depannya cerah nggak nih ya perusahaan ini gitu ya. Silakan ya, lihat sendiri aja, analisis sendiri aja gitu. Jadi sekali lagi saya sampaikan bahwa kita fokusnya hanya
pada laporan keuangannya ya, kinerja laporan keuangannya, bukan pada harga sahamnya gitu. Jadi apa namanya ya, jadi kalau bicara harga saham ya nggak di sini tempatnya ya. Nah, jadi sekali lagi ya, penting buat saya baca laporan keuangan, karena laporan keuangan itu nanti akan bercerita ya, dia akan memberikan informasi tentang kondisi perusahaannya, apakah lagi sehat atau lagi sakit ya, dan nanti datanya akan dipindahkan ke Excel ini ya, lembar kerja saya, dan teman-teman bisa download ya gratis ya, linknya ada di deskripsi video. Passwordnya ALK Edwin, gratis tanpa biaya ya, tanpa pungutan, tanpa pungli gitu. Oke, langsung aja ya kita cek HGII. Nah, untuk HGII ini satuannya ribuan ya, ini masih juta. Jadi kita sesuaikan dulu ya. Oke, ya sebentar. Nah, oke. Yang dicek pertama adalah riwayat pembagian dividen ya, dan saya nggak tahu ya perusahaan ini IPO-nya kapan, karena HGI ini kayak apa, agak asing ya di telinga saya. Cuman perusahaan ini awal yang bagus ya, karena di tahun ini untuk tahun buku 2024 dia ini bagi dividen ya. Jadi perusahaan ini adalah awal yang baik gitu ya. Kenapa saya bilang awal yang baik? Karena saya biasanya perlu 3 tahun ke belakang yang rutin bagi dividen. Artinya selama 3 tahun udah stabil bisnisnya. Jadi kalau misalnya hanya 1 kali, ya saya menganggap ya awal yang bagus tapi mungkin belum stabil. Ya tapi ya gitu, udah bagus lah ya aura-auranya gitu. Nah, jadi kalau belum 3 tahun ke belakang berarti ini nggak masuk kriteria saya ya, nggak apa ya, ya saya sih langsung skip aja, biasanya langsung close laporan keuangannya, cek lagi aja yang lain gitu. Nah, oke, setelah itu kita langsung cek ke bagian kas tarakas ya. Ini kita pindahkan dulu ya angkanya. Nah, kenapa kas tarakas ini penting? Karena kas tarakas ini adalah jumlah uang yang dimiliki perusahaannya, jumlah uang yang ada di dalam dompet perusahaan. Itu punya fungsi. Punya fungsi untuk bayar operasional, untuk bayar ekspansi usaha, dan juga untuk bayar pinjaman ke bank ya. Jadi kalau nilainya terlalu sedikit, ya logika aja, nggak bisa bayar operasional, nggak bisa berekspansi, nggak bisa bayar pinjaman gitu. Nah ini, tapi kalau nilai terlalu besar nih kayak sekarang ya, ini ada kenaikan yang signifikan ya, dari 17 miliar tiba-tiba sekarang 272 miliar nih uangnya. Loh, ini kenapa nih bisa kasnya numpuk ya gitu ya. Nah, itu bisa jadi tanda tanya gitu ya. Nanti kita memang lihat nanti di laporan arus kasnya. Nah, sebenarnya kalau kelebihan kas itu bisa kita nikmati oleh pemegang sahamnya dengan cara gimana? Ya bagi dividen aja lebih sering ya, ada interimnya gitu ya, atau ekspansi usaha gitu ya, atau bayar pinjaman ke bank, atau tadi bagi dividen lebih besar untuk tahun buku yang terbaru ya, buat nanti berikutnya, atau buyback saham aja untuk mengurangi jumlah saham beredar ya, supaya apa namanya, faktor pembagi earning per share dan dividen per share lebih kecil, jadinya nilainya lebih besar, dan hasilnya apa? Hasil pemegang saham yang nanti diuntungkan ya. Nah, jadi ini tadi udah kenaikannya signifikan sekali. Naiknya berapa persen nih? Naiknya, wah ini adalah saya nggak, ini pokoknya naik besar lah gitu ya. Oke, ya langsung kita cek ke bagian ekuitas ya. Ekuitas itu dicek langsung saldo labanya yang ini nilainya ya. Nah, kenapa saldo laba ini harus dilihat? Karena saldo laba ini adalah jumlah akumulasi keuntungan yang telah dihasilkan perusahaan ya, dari semenjak pertama kali perusahaan ini berdiri sampai sekarang 2025 Q3 ya. Jadi si HGI ini pertama kali berdiri sampai sekarang 2025 Q3 telah menghasilkan total profit itu sebesar 341 miliar. Ya, jadi ini memang perusahaan yang baik, sudah terbukti untung, dan dia udah bisa bagi dividen ya. Cuman memang track recordnya sih masih belum apa ya, belum bagus lah saya bilang gitu, karena 3 tahun ke belakang ya belum ada gitu ya, baru sekarang aja. Tapi kalau ke depannya dia bisa bagi dividen rutin, ya dia bagus gitu ya. Nah, perusahaan yang saldo labanya positif seperti ini dia pasti bisa bagi dividen ya. Nah, kalau misalnya dia negatif, artinya perusahaan tersebut ya rugi melulu, nggak berhasil mencetak keuntungan gitu ya. Jadi apa ya, termasuk kategori perusahaan yang bermasalah ya. Jadi kalau perusahaan bermasalah, mau harganya naik berkali-kali lipat, ya saya nggak akan beli juga gitu ya. Karena apa ya, kembali nanti juga akan turun lagi gitu ya, terlepas dari nanti harga apa untung jangka pendek ribuan persen gitu ya misalnya, ya saya nggak tertarik ya, saya nggak cari yang seperti itu. Nah, setelah itu kita langsung cek ke bagian ekuitas ya, yang ini nilainya. Oke ya, kita pindahkan dulu ya. Kenapa dipindahkan ya? Supaya dapat PBV-nya ya. Dan ini ya, ada rasio saldo laba terhadap modal awal. Artinya perusahaan ini telah menghasilkan total profitnya sebesar 0,8 kali modal ya. Jadi dia apa namanya, ya katakanlah belum balik modal ya. Kalau balik modal itu nilainya 1. Tapi kalau misalnya si dividennya dimasukkan kembali, ya mungkin bisa aja 1 ya. Dan ini menarik ya, kita lihat ya. Ini rasio saldo laba terhadap modal awal ini turun. Sebelumnya 2,25, sekarang 0,85. Berarti dia ada peningkatan modal awal, dan ternyata benar tuh. Ada tambahan modal di setor sekian.
gitu ya. Jadi suntik modal gitu. Kenapa suntik modal ya? Nanti kita lihat aja di arus kasnya gitu ya. Jadi ya belum balik modal, masih 0,85 gitu ya. Gitu. Jadi ya kita lihat aja progres ke depannya gimana ya. Oke, dan perusahaan ini dihargainya premium ya, di atas 1 karena saya cari yang PBV kurang dari 1, dia di PBV 1,32 ya. Nah, lalu kita cek ke bagian laba rugi ya, selalu cek pendapatan ya, karena pendapatan ini adalah pos keuangan yang menunjukkan apa perusahaan yang bertumbuh. Ya, dengan cara apa? Ya lihat aja pendapatannya. Kalau dia naik, cenderung naik, ya artinya barang atau jasanya kan relevan untuk customer. Dia suka, customernya dia beli, dibutuhkan. Nah, tapi kayak lihat nih ya, kalau misalnya kinerjanya turun ya nih, pendapatannya turun. Ya, bisa jadi perusahaan ini produknya udah nggak menarik lagi untuk customer gitu, jadi nggak laku gitu. Ini turunnya lumayan ya, pendapatannya terkontraksi ya 34% gitu. Saya nggak tahu ini bisnisnya apa ya, Hero Global Investment, apakah ini supermarket Hero? Kayaknya bukan ya, kalau Hero supermarket kalau saya kodenya Hero gitu. Ini cuman ini nggak tahu nih masih satu grup atau nggak, saya nggak tahu ya, nanti cek aja. Jadi ini penurunan kinerjanya ya lumayan ya, nggak bagus. Nah, secara pendapatan. Nah, nanti si pendapatan itu akan dikurangi harga modal barang atau jasa ya. Nanti keluar laba kotor, nilainya yang ini dipindahkan dulu ya. Nah, selalu ya, kenapa yang saya pindahkan ada di Excel ini saya tulis di sini, karena ini buat saya ini semua angka kunci. Gitu. Yang tadi udah saya jelasin aja semuanya gitu ya. Nah, sekarang kita lihat nih laba brutonya gitu ya. Nah, laba bruto ini untuk melihat apa namanya inti efisiensi perusahaan ya, dan ini kita lihat ya. Ini margin laba kotornya ini 77% ya, ini tinggi sekali. Ya, ini Hero Global Investment. Apakah ini perusahaan mungkin bagian investasi kah atau gimana kah yang berkaitan dengan keuangan? Karena gross profit yang tinggi seperti ini biasanya ditemukan sama perusahaan perbankan yang di atas 60-70% gitu. Artinya apa? Marginnya tebal. Ya, ambil keuntungannya banyak. Jadi ibarat kalau 77% itu teman-teman menjual barangnya 100.000 gitu ya, ambil untung 77.000 ya, 23 ribunya itu adalah harga modal barang atau jasanya gitu. Jadi sebenarnya ini marginnya tebal sekali ya, baik sekali gitu. Saya baru tahu ya perusahaan ini gitu ya, baik sekali gitu ya secara margin gitu. Jadi harus cari yang setebal mungkin sesuai dengan apa sektornya ya. Nah, jadi nanti si laba, kenapa? Karena nanti semakin besar gross profit, nanti semakin besar net profitnya. Nanti karena si laba bruto kan nanti dikurangi tuh beban umum, administrasi, bunga, bla bla bla, nanti keluar laba periode berjalan. Ya, yang ini nilainya. Nah, ini kita pindahkan dulu ya. Nah, ini kita nanti keluar laba bersihnya ya, tuh besar tuh, gross profit marginnya 28% ya, tinggi. Dan perusahaan ini gitu ya diharganya sangat-sangat mahal secara per ya. Karena apa? Dia 55 pernya gitu ya. Jadi per itu teman-teman harus tahu ya, per itu adalah jumlah waktu dalam satuan tahun untuk balik modal ya, apabila EPS-nya ini konstan. Ya, jadi kalau teman-teman beli si HGII dengan per 55 ya berarti siap-siap aja holding periodnya 55 tahun ya, berdasarkan EPS yang sekarang ya, yang sudah disetahun ini 3 gitu. Jadi ini agak kemahalan, jauh kemahalan sekali ya buat saya karena yang pada sebelumnya kan nih dia 26, sekarang 55. Waktu tunggu yang harus 26 tahun sekarang jadi 55 gitu ya. Makanya kenapa saya cari yang per di bawah 15 ya, di bawah 10 lah, 5 gitu lebih bagus, karena kan artinya dia profitable ya, dihargai murah gitu. Jadi ini secara per sih kemahalan ya. Lalu kita cek ke bagian arus kas ya. Nah, untuk arus kas gitu ya, dicek langsung penerimaan kas ya, ini penting gitu ya, karena untuk menghitung jumlah uang yang diterima oleh diterima oleh perusahaan ya, yang dibayarkan oleh customer. Jadi kan teman-teman menjual barang ya 100 juta gitu misalnya. Nah, customernya bayar berapa? Customer bayar 146 juta. Loh, kok bisa 46 jutanya selisihnya lebih besar? Ya bisa jadi mungkin customer tersebut masih punya utang yang sebelumnya belum tertagih, jadi dia bayar lebih. Gitu. Jadi kalau misalnya tadi pendapatan itu kan berdasarkan akrual ya pencatatannya, jadi dicatat dulu. Nggak berdasarkan uang yang keluar masuk. Kalau yang kas ini berdasarkan jumlah uang yang diterima. Gitu. Jadi rasionya harus tinggi ya, harus 100% lah gitu ya. Cuman ya kembali lagi ya, saya nggak tahu ini perusahaan apa ya ini sih HGI gitu ya. Gitu. Cuman kalau misalnya rasionya tinggi seperti ini gitu ya, biasanya dia hampir bisa dibilang penggunaan kasnya untuk customer itu tinggi sekali ya. Gitu. Jadi dia rasionya bisa ya tinggi gitu ya. Cuman ya udah nggak apa-apa, yang penting dia nilainya tinggi sesuai lah dengan periode-periode sebelumnya gitu ya. Nah, jadi sekarang ini kita lihat pendapatan dia bilang 46 miliar ya. Nah, uang yang terima tadi 67 miliar lebih tinggi
Bagus ya. Oke, nah sekarang kita langsung cek ke bagian CFO-nya. Jadi kan tadi si uang kas yang udah dikumpulkan dari customer itu punya fungsi untuk bayar operasional ya, untuk tuh bayar apa namanya? Untuk bayar bunga. Oh, tunggu, lihat nih ya. Ya, terima kasih dari pelanggan, terima kasih. Nah, ini nih untuk bayar kontraktor, apa namanya? Gaji karyawan, operasional gitu ya. Nanti keluar net CFO yang ini. Ya, gitu. Jadi kita lihat si net CFO ini gitu ya, harus positifnya. Artinya bisnisnya itu menghasilkan uang tunai. Gitu ya. Jadi apa namanya? Uangnya itu kalau dia negatif ya, CFO negatif, dia artinya uangnya itu habis hanya untuk bayar operasional. Ya kan, jadi terima kasih misalnya 67, bayarnya operasional besar gitu. Ya jangan gitu ya, buat apa punya bisnis yang uangnya hanya habis untuk bayar karyawan doang ya, bayar supplier, jangan ya. Jadi harus positif seperti ini. Gitu. Dan kita lihat ya di sini untuk aktivitas investasi atau aktivitas ekspansi usaha dia negatif nilainya. Artinya ini bagus ya, artinya perusahaan ini semakin lama semakin besar. Gitu ya. Jadi apa namanya? Ya lihat nih ya, kayak di pos-pos di pos keuangan yang atasnya, sebenarnya dipindahkan dulu datanya. Nah, inilah tuh penambahan aset tetap ya kan, dia berarti kan belanja modal ya, capex gitu ya. Penambahan aset investasi apa aja, nah ini kita lihat gitu ya, di catatan atas laporan keuangan. Nah, jadi dia semakin lama semakin besar. Nah, jadi ya harus yang negatif ya, kalau bisa yang negatif bagus. Nah, untuk aktivitas pendanaan atau aktivitas pinjaman ke bank, ini kita lihat ya. Ternyata ini penerimaan dari penawaran umum perdana saham bersih. Jadi ini IPO ya, suntik modal dari IPO. Makanya dia besar sekali, dan net CFF-nya ini positif. Ya, jadi kalau positif ya artinya dia ya ada tambahan modal masuk gitu ya. Nah, cuman kalau saya biasa carinya sih yang negatif. Kenapa? Kalau negatif dia biasa berusaha untuk melunasi utangnya tuh, kayak gini, pembayaran utang dia nilainya negatif. Ya kalau dia ambil utang atau kayak IPO, suntik modal atau right issue bla bla bla, nanti dia nilainya plus kayak gini. Nah, jadi kalau misalnya yang kayak gini, saya lebih suka untuk baca periode laporan keuangan di biasanya setahun setelah IPO gitu ya. Jadi si pos keuangan yang ini nanti dipindahkan kan ke sebelumnya, nah baru bisa lebih kelihatan jelas kinerjanya. Gitu. Cuma kalau secara ini, kalau misalnya kita koreksikan si IPO-nya ini gitu ya, ini sebenarnya bagus ya, karena dia terbayar dividen juga, pembayaran utang bank juga, nggak mengambil utang. Jadi ini sebenarnya masih kategori bagus ya sebenarnya ya, secara sekilas ya untuk yang laporan keuangan 2025 Q3. Maka kenapa di sini ada kenaikan kas yang sangat besar sekali. Gitu ya. Tapi sebenarnya kita lihat ya, ini CFO cukup. Ya cukup, hampir bisa dibilang cukup semua ya. Jadi nggak tahu nih ya, teman-teman berarti harus baca prospektusnya ini digunakan untuk apa si uang IPO-nya ini ya. Oke, jadi karena udah kita pindahkan gitu ya, kita lihat dulu ya untuk bagian aset lancarnya ya, karena ini kan tadi dia kan nggak ada pinjaman tuh ya, bisa dibilang nggak ambil pinjaman, berarti ini kan 361, ini kecil ya, rasio lancarnya tinggi sekali ya. Nah, kas rasionya 272 ya sekarang, utang banknya cuma 20 ya, jadi ini ya relatif aman gitu ya, dalam jangka pendek aman lah, relatif aman ya, relatif aman, saya bilang relatif aman. Lalu untuk DER-nya 208, ini DER-nya juga kecil. Lalu long term debt-nya 76 dibandingkan ya ini ya masih oke lah, masih dalam batas wajar ya untuk si HGEI gitu ya. Jadi setelah kita pindahkan gitu ya si data-data keuangannya, jadi buat saya si HGI ini ya dia perusahaan masih awal yang baik ya. Kalau memang dia baru IPO dan dia udah bisa bagi dividen, ya ini berarti salah satu ciri perusahaan yang baik ya. Karena dia kembali ya, jarang sekali bisa perusahaan yang baru IPO dia bagi dividen. Jarang sekali. Ada ya, tapi jarang. Lalu saldo labanya positif ya gitu, berarti dia kan kemungkinan untuk ekspansi ya. Jadi dia telah menghasilkan 0,85 kali modalnya ya, masih bertumbuh gitu. Harapannya ke depan bertumbuh terus. Untuk PBV masih premium ya, buat saya premium 1,32 gitu. Dan secara PER nih terlalu mahal ya. PER 55 ini agak nggak masuk akal buat saya. Lalu untuk pola arus kas sebenarnya ini bagus ya polanya. Yang periode sebelumnya nih plus min dan ada penurunan kas ya. Kalau yang bagus ada kenaikan kas. Nah, kalau yang sekarang dia plus min ya, kalau kita mengkoreksikan tadi ya yang si dana IPO-nya ya. Jadi ini secara manajemen kas juga sangat baik, sebenarnya masih bagus gitu ya. Jadi kalau misalnya dia bisa mempertahankan polanya seperti ini, ya hutangnya nanti bisa dibayarkan aman
gitu. Jadi jangka pendek bisa relatif aman, jangka panjang juga samanya ya, relatif aman. Oke, itu aja mungkin pendapat saya untuk HGII ya. Nggak tahu nih buat teman-teman si HGII menarik nggak ya. Coba yang request coba kasih alasan kenapa sih si HGI ini harus dibahas ya gitu. Mungkin ada pendapat yang lain yang saya nggak tahu. Oke teman-teman, saya rasa itu aja untuk sharing saya untuk HGII gitu ya. Kalau ada request saham, sampaikan ya supaya nanti kita bahas bareng-bareng. Kalau ada pertanyaan seputar investasi saham juga sampaikan aja, nanti akan saya jawab gitu ya. Dan informasi kalau saya terbuka untuk kerjasama, collab, dan sponsorship, silahkan ya teman-teman yang berminat bisa hubungi saya. Kontak saya ada di screen dan juga ada di deskripsi video ya. Oke, sekali lagi terima kasih sudah menyimak gitu ya. Semoga bermanfaat dan semoga sharing dari saya ini bisa bermanfaat, bisa memperkaya pandangan teman-teman dalam menilai suatu perusahaan. Oke teman-teman, saya Edwin dari channel Analisis Laporan Keuangan. Sampai jumpa di video-video berikutnya.